Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma rubu'ul muhlikati, dan adapun seperempat beberapa perkara yang merusak. Fa'adhkuru, maka aku menyebut fihi pada rubu'ul muhlikat, kulla khalqin, setiap manusia, madmumin, yang dicela. Waroda al-Qur'anu bi'imatatihi, waroda, telah datang, Al-Qur'an bi'imatatihi, menghilangkan kullu khalqin madmumin, wa tazkiyatin nafsi, dan membersihkan nafsu, membersihkan diri sendiri, anhu, dari khalqin madmumin, wa tadhhirul qalbi, dan membersihkan hati, minhu, dari khalqin madmumin, wa adhkuru, dan aku menyebut min kulli wahidin, dari setiap satu-satu, min tilkal akhlaki, dari itu akhlak, haddahu, definisi kulli wahid, wa haqiqatahu, dan hakikat atau kebenarannya, kulla wahid. Di sini yang rubu'ul muhlikat itu disebut oleh musannif, akan diterangkan tentang beberapa manusia-manusia yang tercela atau manusia-manusia yang jelek, dan juga yang itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah untuk menghilangkan sifat manusia-manusia yang jelek bagaimana, kemudian untuk membersihkan diri kita menjadi baik bagaimana. Karena pada dasarnya semua organ tubuh ini dikuasai oleh hati yang asli. Bila mana hati kita baik, insya Allah semuanya jadi baik. Kemudian di dalam diri kita ini kan ada panca indera, kan ada mata, ada telinga, ada mulut, ya kan, ada akal, ada hati, ada tangan, ada perut, ada kaki, dan lain sebagainya lah. Seluruh jasad-jasad manusia, bagaimana supaya semuanya itu bisa dikembalikan dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran, sehingga akhlak-akhlak yang jelek itu bisa disingkirkan. Tsumma adhkuru, kemudian aku menyebut sababahu, sebabnya, kulla khalqin madmumin, jadi penyebab manusia itu jelek itu apa? Alladhi yang minhu, alladhi yang minhu, dari sababuh, yatawalladu, lahir, apa sababuh. Kemudian musannif akan menerangkan tentang sabab-sabab kenapa manusia itu jelek. Kenapa lahir atau keluar kejelekan yang terletak pada diri manusia itu, kenapa ini? Nanti akan disebutkan semua. Tsummal afatu, kemudian beberapa bahaya, allati, yang alaiha, pada alati, atau alaiha, pada afat, tatarot tabu, yang menjadi urut, yang akan diurutkan oleh musannif. Tatarot tabu, yang silih berganti. Jadi kadang-kadang ada orang itu hatinya jelek, kemudian setelah hatinya jelek,
hati itu connect dengan akal. Akalnya jelek. Setelah akalnya jelek, kemudian akalnya menggerakkan pendengaran telinga. Telinganya jelek. Kemudian matanya digerakkan, matanya jelek. Mulutnya jelek, semuanya jelek. Jadi nanti apa itu akan diterangkan oleh musannif semua. Kenapa kok nyampe terjadi seperti itu yang terus menerus, pada akhirnya diri kita mengalami kerusakan. Kalau rusak dunia nggak jadi masalah, bagaimana kalau rusaknya nyampe kelak di akhirat? Tumal alamat. Tumal alamati, kemudian beberapa tanda-tanda. Ini lafadz al-alamati tadinya kan thumma adkuru sababahu. Tumal afat, sumal afati. Ini summa adkuru al-afati, sumal alamati. Kemudian beberapa tanda-tanda. Allati yang biha dengan alamat tata'arraf, tata'arrafu menjadi ketahuan, tata'arrafu menjadi ketahuan, allati yang biha dengan alamat tata'arrafu yang menjadi ketahuan. Jadi alamat-alamat atau tanda-tanda orang ini jelek, pendengarannya jelek, pandangan matanya jelek, pembicaraannya jelek, hatinya jelek, pergerakan kakinya, perutnya jelek. Itu tanda-tandanya apa semua? Nanti disebutkan oleh musannif. Summa torokal mu'alijati. Kemudian cara untuk mengobati. Allati yang biha dengan summa turukul mu'alijati. Kemudian ini tak, ini bukan ha. Summa turukul mu'alijati, kemudian beberapa cara mengobati. Allati yang biha dengan turuk, minha dari turukul mu'alijah, yatakhallasu berhasil apa turuk. Kemudian musannif nanti akan menerangkan tata cara untuk mengobati akhlak-akhlak yang jelek, pandangan mata yang jelek. Sebab kalau ini tidak diilmuni bahaya. Makanya kan beliau mengatakan banyak orang-orang ahli fikih kelihatannya alim luar biasa, tapi gara-gara mereka tidak paham tasawuf, tidak paham zuhud, tidak paham ilmu untuk mengobati semuanya itu, gara-gara tidak paham tentang itu, kemudian ilmu fikihnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyampe-nyampe Imam Malik mengatakan man tafaqqaha, bila tasawufin gitu, fatafassak. Jadi kalau ada orang ahli fikih tapi dia tidak menjalankan ilmu tasawuf, ya udah fasik dia. Kullu dzalika makrunan, kullu dzalika semua itu makrunan disertai bisyawahidil ayati dengan beberapa bukti ayat. Nanti musannif akan menyodorkan beberapa ayat Quran untuk menguatkan semua itu dan untuk mengobati semuanya itu. Sebab pada dasarnya ilmu yang benar-benar ilmu itu ya rujuknya di Al-Quran. Cuma memang Al-Quran ini harus dipahami oleh orang-orang yang otaknya jernih, otaknya hebat, tidak seperti saya. Kalau saya ini kan orang bodoh. Saya orang bodoh, enggak sehebat beliau-beliau yang luar biasa. Orang seperti saya yang asli itu tidak pantas dan tidak waktunya untuk menerangkan ihya. Orang seperti saya yang menerangkan arba'in, menerangkan nahu syaraf lughat.
Adapun saya ini ngaji ini yang asli bukan untuk panjenengan semua. Saya menyampaikan Ihya Ulumuddin itu yang asli itu untuk menasihati saya sendiri, bukan untuk orang lain. Adapun panjenengan semua mengikuti kajian saya, itu tidak saya yang nyuruh, urusan panjenengan itu. Adapun saya umumkan di Facebook atau saya urus saya umumkan itu hanya sifatnya hanya saya ajak musyawarah bareng. Semoga saja ya saya yang bodoh ini yang belum bisa apa-apa. Semestinya saya ini tidak berhak untuk membaca Ihya. Semoga saja dengan barokahnya membaca Ihya Ulumuddin, saya senantiasa dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kitab yang keramat ini Allah anugerahkan kepada saya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kullu dzalika, semua itu makrunan disertai bisyawahidil ayati, dengan beberapa bukti ayat, wal akhbari dan beberapa hadis, wal athari dan beberapa perkataan ulama. Jadi kalau Quran itu adalah wahyunya Allah, sedangkan hadis, akhbar adalah perkataan baginda Rasulullah SAW. Kemudian athar itu adalah perkataannya para ulama. Jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'in namanya athar. Wa amma rubu'ul munjiyati, dan adapun 1/4 beberapa yang menyelamatkan. Mohon maaf, saya terus terang, saya ngaji Ihya ini saya tidak persiapan. Jadi kami tidak persiapan, jadi langsung on the point saya ngaji. Kalau salah tolong panjenengan benarkan sendiri. Jadi saya ngaji Ihya Ulumuddin ini memang kami sengaja untuk tidak kami persiapkan, dan saya akan mengandalkan mata hati saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong saya dari kesalahan. Fa'adhkuru, maka aku menyebut fihi pada rubu'ul munjiyat kulla khalqin, setiap manusia. Khalqin ini maknanya khalqin ini manusia ini. Bukan makhluk-makhluk, ada makhluk hidup, makhluk mati, kemudian ada hewan, enggak. Khalqin ini artinya manusia. Mahmudin, yang terpuji. Mana daripada makhluk atau manusia yang terpuji adalah manusia yang mendapatkan ridho dari Allah dengan mengikuti firman-firman Allah, meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah, dan sami'na wa ata'na dengan fatwa-fatwa ulama. Sebab pada dasarnya yang paham betul tentang Quran hadis ini para ulama. Sehingga kita ini tidak bisa langsung jujuk kepada Al-Quran hadis, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Sering aku katakan bahwa orang memahami ilmu agama lewat Al-Quran itu seperti orang kelaparan kemudian mereka makan padi, ya keloloten tenggorokannya bisa ruwet, nyampe perutnya bisa ruwet itu. Nah, begitu juga orang memahami ilmu agama langsung dengan sunnati Rasul, seperti orang kelaparan lalu mereka makan beras. Jadi walaupun padinya itu sudah diproses, sudah diseleb, kemudian jadi beras, itu jangan langsung dimakan. Bagaimana supaya kita bisa makan yang enak, yang nyaman? Caranya adalah datang di tempat restoran. Di restoran itu bermacam-macam menu sudah disiapkan semua. Ada menu untuk orang yang sehat walafiat, ada menunya orang yang stroke, ada menunya orang yang kena liver, ada menunya orang yang kena penyakit jantung. Itu sudah disiapin semua, sehingga hadirnya madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Ahmad bin Hambal, ini adalah restoran-restoran yang semestinya kita-kita yang masih awam seperti saya ini bisa menikmati ilmu agama lewat fatwa-fatwa ulama itu.
Rasulullah pernah mengatakan bahwa apa itu umatku tidak akan setuju dalam kesesatan. Itu bukti bahwasanya sepanjang zaman ulama-ulama ini akan diarahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatakan bahwa apa itu ulama-ulama itu tidak mendapatkan arahan dari Allah, maka sesungguhnya mereka itu telah mengkhianati apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithud dinara wala dirhama walakin yurithul ilma gitu. Jadi para ulama-ulama itu yang mewarisi Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, agama ini dibawa oleh para ulama, para kiai. Nggak bener kalau panjenengan ini memahami agama langsung Quran. Kalau nggak percaya coba tuh, masa kamu memahami Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba pahami juga. Pasti pikiran panjenengan akan keliru itu. Dengan menyebut nama Allah. Apa juga mananya menyebut itu apa? Ar-Rahman yang Maha Pengasih, apa mananya Ar-Rahman? Ar-Rahim apa? Tanpa fatwa-fatwa ulama nggak bisa kita. Makanya kan sumber fikih itu kan ada 4 kan. Yang pertama adalah Al-Quran, nomor 2 adalah hadis, nomor 3 adalah ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Nomor 3 adalah qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum. Menyamakan hukum. Apa itu onta wajib zakat, sapi wajib zakat, kambing wajib zakat. Bagaimana dengan kerbau? Di Timur Tengah nggak ada kerbau. Kalau ada kerbau bagaimana juga? Kerbau itu pengen mandi, pengen membutuhkan air yang banyak. Setelah diteliti oleh banyak ulama, kerbau itu bagian dari sapinya orang Indonesia gitu. Atau sapi itu jenis sapi gitu. Sehingga kerbau juga wajib zakat. Begitu juga seperti sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Abu Hanifah, beliau tidak mengkerucutkan perkara yang wajib zakat hanya apa itu al-an'am, apa itu hewan ternak, kemudian emas perak, kemudian barang tambang, barang temuan, pendeman itu, terus al-mad'umat, tidak cuma 5 saja. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa semua pekerjaan yang menghasilkan keuntungan semuanya wajib zakat. Ini karena apa itu beliau ini berfatwa dengan menghadirkan, mengkias-kiaskan apa itu hukum satu ke hukum yang lain. Wa amma rubu'ul munjiyati fa'adhkuru fihi kulla khalqin mahmudin wa khoslatin dan wa khoslah. Fa'adhkuru maka aku menyebut fihi pada rubu'ul munjiyat kulla khalqin, setiap manusia mahmudin yang terpuji, wa khoslatin dan perangai atau perbuatan marhubin, wa khoslatin dan perangai marhubin yang disenangi, fiha pada apa fiha al, biasanya gitu kalau dia kalau mananya Jawa, marhubin fiha pada al, kembalinya seperti itu. Fiha pada khoslah min khisalil muqarrabina, dari beberapa perangainya orang-orang yang dekat kepada Allah, wasiddiqina dan beberapa siddiqin, dan beberapa orang-orang yang jujur, siddiqin, allati yang biha yataqarrabu al-abdu min rabbil alamin, allati yang biha dengan allati, biha dengan allati itu kembalinya pada khisal. Yataqarrabu mendekat, al-abdu hamba, min rabbil alamina dari Tuhan semesta alam,
Di sini apa itu musannif akan menerangkan tentang seperempatnya itu dari perkara-perkara yang menyelamatkan manusia. Nanti akan diterangkan tentang manusia-manusia yang baik, perangai-perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi dari peranginya para orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan para orang-orang yang jujur. Di mana dengan adanya khisol atau akhlak-akhlak perangai-perangai ini yang menjadikan kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzkuru, dan aku menyebut fi kulli khoslatin, di setiap perangai, di setiap apa itu pembahasan haddaha definisinya, wa haqiqataha dan kebenarannya atau hakikatnya. Haddaha wa haqiqataha wa sababaha dan sababnya khoslah. Alladhi yang bihi dengan alladhi tastadibu menarik, tastalibu jadi tertarik, wasamratuha allati minha tustafadu, haddaha wa haqiqataha wa sababaha wa samrataha dan buahnya khoslah, allati yang minha dengan allati atau samrah, tustafadu bermanfaat, wa alamataha dan alamatnya khoslah, allati yang biha dengan alamat, tata'arrafu wa alamataha dan alamatnya khoslah, allati yang biha dengan alamat, tata'arrafu kelihatan, wa fadilataha dan keutamaan khoslah, allati yang li ajliha karena tujuan fadilah, li ajliha karena tujuan fadilah, fiha pada khoslah, fiha yurgobu ma'ama warudya fiha min syawagiti sari, wa fadilataha allati li ajliha fiha pada khoslah, yurgobu disenangi, ma'ama bersama dengan sesuatu, waroda yang datang, fiha pada khoslah, min syawagiti syar'i dari beberapa buktinya syarak, wal akli dan akal. Sini nanti akan disebutkan beberapa perangai, beberapa akhlak, beberapa pekerjaan, di mana dengan pekerjaan itu seorang hamba itu bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini nanti akan disodorkan beberapa dalil yang diambilkan dari dalil syara. Dalil syara ya dari Al-Qur'an dan hadis, dan juga dalil akli. Dalil akli itu meliputi ijma'ul ulama dan meliputi qiyas. Walaqad sannafa, dan sungguh benar-benar membuat karya tulis, an-nasu ulama. An-nas ini artinya ulama, bukan manusia-manusia awam, itu bukan. Fi ba'di hadhil ma'ani, di sebagian inilah beberapa makna, kutuban beberapa kitab. Banyak ulama-ulama yang membuat karya-karya tulisnya tentang sifat-sifat yang menjadikan orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mendapatkan akhlakul karimah. Walakin yatamayyazu hadzal kitab anha bi khamsati umurin. Walakin yatamayyazu, dan tetapi menjadi beda. Hadzal kitabu, ini kitab, anha dari kutub, bi khamsati umurin dengan 5 beberapa perkara. Di sini dikelompokkan oleh musannif, oleh Imam Ghazali dengan 5 perkara. Al-awwalu, yang pertama, haluma kalau bahasa Jawanya itu ngudari barang. Jadi ngudari barang, ikatan yang sudah dilepas itu. Haluma, melepaskan sesuatu. Aqadu, yang telah mengikat. Hu padama. Jadi yang pertama adalah memudahkan, membuka sesuatu yang telah para ulama-ulama itu telah mengikatnya. Wa kasfuma, dan membuka sesuatu. Ajmalu yang mengglobalkan para ulama. Ubadama. Jadi membuka sesuatu yang telah mengglobalkan tentang keterangan semuanya itu. Atani, yang nomor 2, tartibuma mengurutkan sesuatu. Badadu, yang telah murat-marit, yang telah kocar-kacir bahasa Jawanya. Badadu, yang telah bercerai-berai. Hu badama, badadu yang telah memporak-porandakan. Hu badama. Wa natmuma, dan mengatur barang dan mengurutkan barang. Farroku, yang memisah-misah. Hu badama. Ini yang menjadikan beda Ihya Ulumuddin dengan kitab-kitab yang lain di sini. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ijazuma, meringkas barang. Tawalu, yang telah memanjangkan. Hu badama. Wadobtuma, dan Dubtun itu kalau bahasa Jawanya itu melanggeri. Melanggeri itu artinya membatasi. Watobtuma, dan membatasi barang. Qarraru, yang telah menetapkan para ulama. Hu badama. Ar-rabi'u, mohon maaf kami terus terang tidak menggunakan bahasa Jawa, karena yang mengikuti kajian ini dari berbagai teman-teman yang ada di media sosial yang banyak yang nggak bisa bahasa Jawa gitu. Jadi kami sampaikan dengan bahasa Indonesia. Ar-rabi'u, yang nomor 4, hadfuma, membuang sesuatu. Karroru, yang mengulang-ulang para ulama. Hu badama. Karroru, yang mengulang-ulang para ulama. Hu badama. Wa itsbatuma, dan menetapkan barang. Harroru, yang telah nintingi, yang telah mengintisarikan gitu loh. Wa itsbatuma, dan menetapkan sesuatu. Harroru, yang telah menyaring para ulama. Hu badama. Al-khamisu, yang nomor 5, tahqiqu umurin, mentahqiqkan beberapa perkara. Ghomidotin, yang samar.
Ikhtasot, gomidotin yang samar. Ikhtasot alal afham, ikhtasot yang jauh. Alal afhami, dari beberapa pemahaman. Lam yata'arrad laha fil kutub. Lam yata'arrad yang tidak tersinggung laha pada umur fil kutubi, di beberapa kitab, aslan sama sekali. Jadi nanti musannif akan menahkikkan beberapa perkara yang samar, yang sulit untuk dipaham, yang tidak pernah disinggung oleh para ulama dalam karya-karya tulis beliau. Idil kullu wa in tawaradu alal manhajin waqidin fala mustankir ayatafarrad yaqulu waqid minas salikin bitambrih. Ya, demikian pertemuan ini malam terakhir di Batam. Insyaallah besok pagi jam 7 kami langsung berangkat ke Jawa karena ada kajian di Pemalang. Semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.